Kalau mendengar kata sekte, kebanyakan orang pasti langsung membayangkan sesuatu yang gelap dan berbahaya. Padahal, banyak sekte justru nggak dimulai dari niat jahat, termasuk kisah Jonestown ini. Di awal, komunitas ini kelihatan seperti komunitas biasa. Isinya orang-orang yang pengen hidup lebih adil, saling membantu, dan lepas dari tekanan dunia luar. Mereka capek sama rasisme, capek sama ketimpangan sosial, dan pengen cari tempat yang lebih manusiawi. Komunitas ini dipimpin oleh seorang pria bernama Jim Jones. Dari luar, dia terlihat peduli, pintar bicara, dan tahu persis apa yang ingin didengar pengikutnya. Banyak orang merasa diterima, didengarkan, dan akhirnya percaya penuh. Di video kali ini, gue pengen ceritain pelan-pelan bagaimana semua ini bisa kejadian dan bagaimana para korban ini bisa terhasut ke dalam sesuatu yang kelihatannya baik ini. Langsung saja, kita mulai dari siapa sebenarnya orang di balik Jonestown dan kenapa omongannya bisa segitu kuatnya. Jim Jones lahir pada tahun 1931 di sebuah kota kecil bernama Crete di negara bagian Indiana, Amerika Serikat. Masa kecilnya jauh dari kata nyaman. Ayahnya adalah veteran perang yang sering sakit dan sulit bekerja, sementara ibunya harus bekerja keras untuk menghidupi keluarganya. Lingkungan tempat Jones bertumbuh juga cukup keras, penuh tekanan ekonomi dan dipenuhi pandangan konservatif yang kuat. Sejak kecil, Jim Jones sudah terlihat berbeda. Dia sering menyendiri, membaca banyak buku, dan punya ketertarikan besar pada agama. Tetangga-tetangganya pernah bercerita bahwa Jones kecil suka mengumpulkan anak-anak lain untuk mendengarkan ceramah versinya sendiri. Bahkan di usia sangat muda, dia sudah senang berbicara di depan orang banyak dan menikmati perhatian. Di masa remajanya, Jones dikenal sebagai sosok yang haus akan pengaruh. Dia tertarik pada berbagai ide besar, mulai dari agama, sosialisme, hingga isu keadilan sosial. Di saat yang sama, dia juga menyimpan ketakutan mendalam terhadap kemiskinan dan ketidakadilan. Sehingga, ketakutan ini yang nantinya membentuk caranya melihat dunia. Singkat cerita, ketika dewasa, Jim Jones mulai aktif di gereja-gereja lokal. Dia mulai belajar bagaimana cara berbicara yang bisa menyentuh emosi orang. Dia mengamati bagaimana pemimpin agama membangun kepercayaan jemaat, bagaimana kata-kata bisa menggerakkan hati seseorang, dan bagaimana simbol agama bisa memberi rasa aman. Di era 1950-an, saat itu isu ras masih kuat di Amerika. Jones mengambil sikap yang sangat menarik perhatian pada saat itu. Dia menentang pemisahan ras dan mengajak orang kulit hitam dan kulit putih beribadah bersama. Sikap inilah yang membuatnya terlihat progresif dan peduli, terutama bagi mereka yang merasa tersisih oleh sistem sosial pada saat itu. Dari sinilah komunitas People's Temple mulai terbentuk. Awalnya, komunitas ini tampil sebagai gereja yang mengusung kesetaraan dan kepedulian sosial. Anggotanya berasal dari berbagai latar belakang. Banyak yang datang karena merasa diterima, didukung, dan dianggap setara. Di titik ini, Jim Jones belum terlihat berbahaya. Dia tampil sebagai pemimpin yang percaya diri, peduli pada kaum lemah, dan sangat vokal soal keadilan. Namun perlahan, posisinya di dalam komunitas semakin kuat. Setiap keputusan penting selalu berujung pada satu suara, yaitu suaranya sendiri. Bagian ini menjadi fondasi dari semua yang terjadi setelahnya. Karena dari latar belakang inilah, Jim Jones belajar cara membangun kepercayaan, mengumpulkan pengaruh, dan menempatkan dirinya di pusat kehidupan orang lain. People's Temple resmi berdiri pada pertengahan tahun 1950-an di Indiana. Di awal kemunculannya, komunitas ini terlihat seperti gereja progresif yang membawa angin segar. Mereka banyak berbicara soal kesetaraan ras, membantu orang miskin, dan membangun komunitas yang saling mendukung. Di saat banyak gereja masih memisahkan jemaat berdasarkan warna kulit, People's Temple justru membuka pintu untuk semua orang.
Banyak pengikutnya datang dari kelompok yang sering tersisih, orang-orang kulit hitam, warga miskin, lansia, dan mereka yang merasa tidak punya tempat di masyarakat. Di dalam People's Temple, mereka merasa aman. Ada makanan bersama, bantuan finansial, dan perhatian yang konsisten. Jim Jones tahu betul bagaimana membuat orang merasa dibutuhkan. Seiring waktu, peran Jim Jones makin dominan. Dia tidak hanya memimpin ibadah, tapi juga ikut campur dalam urusan pribadi pengikutnya. Mulai dari pekerjaan, hubungan keluarga, sampai keputusan hidup. Semua dibungkus dengan narasi kepedulian dan pengabdian pada komunitas. Di tahap ini, People's Temple mulai bergerak menjauh dari konsep gereja biasa. Jones mulai mencampur ajaran agama dengan ide politik dan sosial. Dia sering berbicara tentang dunia luar yang penuh ketidakadilan, rasisme, dan ancaman. Perlahan, muncul gagasan bahwa hanya komunitas mereka yang benar-benar aman. Pada akhir 1960-an, People's Temple pindah dan berkembang pesat di California, terutama di San Francisco dan Los Angeles. Di sana, pengaruh mereka semakin luas. People's Temple terlibat dalam kegiatan sosial, membantu tunawisma, dan bahkan menjalin hubungan dengan tokoh-tokoh politik lokal. Dari luar, mereka terlihat seperti organisasi sosial yang sukses dan berpengaruh. Namun di dalam, suasananya mulai berubah. Kritik terhadap Jim Jones tidak lagi diterima. Pertanyaan dianggap sebagai tanda kurangnya komitmen. Loyalitas menjadi nilai utama. Pengikut mulai diminta menyerahkan uang, aset, bahkan dokumen pribadi sebagai bentuk kepercayaan pada komunitas. Jim Jones juga mulai menguji kepatuhan pengikutnya. Ada latihan darurat, pidato panjang yang menakut-nakuti, dan cerita tentang ancaman dari pemerintah atau musuh yang ingin menghancurkan mereka. Rasa ketakutan ini pelan-pelan menjadi alat untuk mengikat orang agar tetap berada di dalam komunitas. Di titik ini, People's Temple sudah bukan lagi hanya sekedar jadi tempat berkumpul. Ia berubah menjadi pusat kehidupan pengikutnya. Dunia luar digambarkan berbahaya, sementara komunitas ini diposisikan sebagai satu-satunya tempat yang aman dan benar. Masuk ke awal 1970-an, posisi People's Temple di Amerika mulai terasa nggak senyaman dulu. Di luar, citra mereka memang masih terlihat positif. Tapi di dalam komunitasnya sendiri, tekanan makin terasa berat. Mantan anggota mulai angkat suara. Ada laporan soal kekerasan psikologis, kontrol berlebihan, dan praktik yang bikin banyak orang khawatir. Media mulai melirik, aparat mulai bertanya, dan buat Jim Jones, sorotan seperti ini dianggap ancaman. Di titik ini, Jones mulai sering berbicara kalau Amerika sudah rusak. Katanya negara ini penuh rasisme, kapitalisme kejam, dan pengawasan pemerintah. Narasi ini diulang terus-menerus, sampai terdengar masuk akal bagi pengikutnya. Dunia luar digambarkan semakin berbahaya, sementara komunitas mereka disebut sebagai satu-satunya tempat yang masih bersih. Sampai sini, Jones memiliki ide. Bagaimana kalau komunitas ini dibangun jauh dari Amerika Serikat, tempat yang terpencil, sulit dijangkau, dan jauh dari pengaruh media serta pemerintah. Singkat cerita, pilihannya jatuh ke Guyana, sebuah negara kecil di Amerika Selatan yang berbahasa Inggris dan masih jarang disorot dunia internasional pada saat itu. Lokasinya berada di hutan lebat dan jauh dari kota besar. Menurut Jones, tempat ini cocok untuk membangun masyarakat baru. Tempat ini akhirnya dinamakan Jonestown. Jonestown awalnya dipresentasikan sebagai proyek idealis, sebuah pertanian kolektif. Semua orang bekerja, semua orang berbagi hasil. Tidak ada rasisme, tidak ada kelas sosial. Di atas kertas, ini terdengar seperti mimpi bagi mereka yang sudah lama kecewa dengan dunia luar. Pengikut mulai dikirim ke sana secara bertahap. Banyak yang berangkat dengan harapan besar. Mereka menjual rumah, menyerahkan tabungan, dan memutus hubungan dengan keluarga di Amerika.
Semua ini dianggap sebagai pengorbanan demi kehidupan yang lebih adil. Tapi kenyataan di lapangan jauh dari gambaran yang dijanjikan. Jonestown terletak di tengah hutan yang keras, cuaca lembab, penyakit mudah menyebar, dan fasilitas sangat terbatas. Kerja fisik berlangsung seharian, dari pagi sampai malam. Makanan sering kurang, istirahat minim, dan privasi hampir tidak ada. Di saat yang sama, kontrol Jim Jones makin ketat. Pidato-pidatonya dilakukan hampir setiap hari, sering lewat pengeras suara yang menyala sampai malam. Isinya bukan lagi soal harapan, tapi tentang ancaman. Tentang musuh yang katanya siap menyerang, tentang pengkhianat, tentang bahaya jika ada yang mencoba pergi. Yang bikin situasi makin berat, komunikasi dengan dunia luar dibatasi. Surat disaring, telepon diawasi. Orang-orang yang ingin pulang ditekan secara mental, kadang dipermalukan di depan umum. Pelan-pelan, Jonestown berubah dari komunitas impian menjadi tempat yang terasa seperti penjara terbuka. Namun bagi banyak pengikut, mundur bukan pilihan mudah. Mereka sudah kehilangan segalanya di luar. Uang, rumah, keluarga. Jonestown menjadi satu-satunya dunia yang mereka punya. Dan disitulah Jim Jones memegang kendali penuh atas komunitasnya. Masuk ke tahun 1978, kondisi Jonestown sudah jauh dari kata sehat. Jim Jones makin sering sakit, kecanduan obat-obatan, dan pidato-pidatonya makin kacau lagi, geng. Di titik ini, ketakutan pengikutnya makin menjadi-jadilah. Di saat yang sama, tekanan dari luar makin kuat. Keluarga para anggota People's Temple di Amerika nggak tinggal diam. Mereka melapor ke media, ke pengacara, bahkan ke pemerintah. Banyak yang yakin kalau keluarga mereka di Jonestown ditahan secara mental dan fisik. Akhirnya, tanggal 18 November 1978 yang akan jadi hari yang mengakhiri semuanya. Beberapa hari sebelumnya, Jonestown mulai kedatangan tamu dari luar. Seorang anggota Kongres Amerika Serikat bernama Leo Ryan datang langsung ke Guyana. Dia bersama stafnya, wartawan, dan juga beberapa keluarga anggota People's Temple yang khawatir dengan kondisi keluarga mereka di Jonestown. Awalnya, kunjungan itu terlihat cukup normal. Mereka disambut dengan ramah, bahkan ditampilkan suasana komunitas yang terkesan rapi dan damai. Ada makan bersama, pertunjukan musik, dan pidato singkat dari Jim Jones. Dari luar, Jonestown tampak seperti komunitas ideal yang selama ini diceritakan. Tapi di balik itu, ada ketegangan yang pelan-pelan muncul. Beberapa anggota Jonestown mulai menyelipkan catatan kecil ke tangan wartawan dan staf Kongres. Isinya permintaan tolong. Mereka ingin keluar dan mereka ingin pulang. Nah, gua akan memperlihatkan salah satu catatan dari seseorang bernama Tish yang berisi tentang sedih dan lelah yang ia rasakan. Dan juga ada surat perpisahan yang isinya seperti ini. Ini jadi tanda jelas bahwa apa yang ditampilkan selama kunjungan itu tidak sepenuhnya jujur. Ketika rombongan Leo Ryan bersiap kembali ke Amerika, beberapa anggota People's Temple ikut bersama mereka untuk balik ke Amerika. Mereka memutuskan meninggalkan Jonestown saat itu juga. Di sisi lain, tentu bagi Jim Jones ini adalah pukulan besar. Kepergian ini dipandang sebagai pengkhianatan dan ancaman. Nah, pada saat rombongan tiba di landasan udara Port Kaituma, situasi berubah drastis. Beberapa orang bersenjata dari People's Temple datang dan langsung melepaskan tembakan. Dalam serangan itu, Leo Ryan, 3 wartawan, dan 1 pembelot tewas di tempat. Beberapa orang lainnya luka parah.
Setelah kabar penyerangan sampai ke Jonestown, Jim Jones mengumpulkan seluruh anggota komunitas. Dia berbicara lewat pengeras suara dengan nada yang campur aduk antara marah, panik, dan putus asa. Jones mengatakan bahwa dunia luar akan datang, bahwa tentara akan masuk, bahwa anak-anak mereka akan disiksa dan dihancurkan. Dalam situasi itu, Jones mengarahkan komunitas pada apa yang dia sebut sebagai tindakan terakhir, yaitu meminum racun. Racun sianida dicampur dengan minuman manis dan dibagikan ke seluruh anggota. Anak-anak menjadi manusia pertama yang diberi minuman itu. Banyak orang tua menangis sambil memeluk anak mereka, tapi tekanan sosial di sekitar membuat hampir tidak ada yang berani menolak. Sebagian anggota meminum racun secara sukarela, sebagian lainnya dipaksa. Ada yang mencoba melawan, ada yang panik, ada yang hanya diam karena kelelahan mental yang sudah terlalu lama menumpuk. Proses ini berlangsung dalam suasana kacau, penuh teriakan, tangisan, dan kepanikan. Dalam waktu beberapa jam, lebih dari 900 orang meninggal dunia, termasuk sekitar 300 anak-anak. Jim Jones sendiri ditemukan tewas dengan luka tembak di kepala. Nah, sampai hari ini masih ada perdebatan apakah itu bunuh diri atau ditembak oleh orang lain. Kita masih belum tahu kepastiannya. Ketika dunia akhirnya mengetahui apa yang terjadi di Jonestown, ini langsung menjadi pukulan kepada dunia saat itu. Ini menjadi salah satu tragedi kehilangan nyawa terbesar dalam sejarah modern yang melibatkan warga sipil Amerika dalam satu kejadian. Jonestown yang awalnya dibangun sebagai tempat pelarian dari ketidakadilan, berakhir sebagai simbol betapa berbahayanya kekuasaan tanpa batas di tangan satu orang. Sebuah komunitas yang awalnya dibangun dengan niat mencari keadilan dan kebebasan, berubah jadi simbol bahaya. Yang bikin ini makin ngeri, banyak orang percaya sepenuhnya tanpa mempertanyakan. Loyalitas dan tekanan sosial bisa bikin manusia melakukan hal-hal yang ekstrim, bahkan terhadap dirinya sendiri. Dari Jonestown, kita bisa ambil pelajaran penting bahwa kekuatan karisma seorang pemimpin bisa membawa kebaikan, tapi juga bisa menghancurkan jika tidak ada pengawasan, akal sehat, dan kebebasan berpikir. Penting banget buat kita selalu kritis dan menjaga diri, supaya tidak mudah terbawa arus yang salah. Itulah kisah Jonestown, sebuah tragedi yang bikin kita mikir ulang soal sekte, kepemimpinan, dan bagaimana manusia bisa terpengaruh lingkungan dan tekanan psikologis. Nah, kalian juga bisa nonton biar lebih jelas film dokumenter tentang cerita ini. Judul filmnya Jonestown, The Life and Death of People's Temple. Nah, geng, kalau kalian suka cerita seperti ini, jangan lupa subscribe channel ini, karena banyak fakta dunia yang sering kita dengar, tapi jarang kita pahami. See you, geng!